Pemirsa, mahasiswa kembali berunjuk rasa di depan gedung DPR RI Jakarta. Mereka datang untuk menagih janji tuntutan rakyat 17+8. BEM Universitas Indonesia kembali berunjuk rasa di depan gedung DPR RI Jakarta. Demo yang disebut Rakyat Tagih Janji ini diinisiasi oleh BEM UI untuk menagih janji anggota DPR RI akan tuntutan 17+8 yang sempat diberikan pada awal September lalu. Ketua BEM UI Atan Zayid Sultan menyebut banyak poin dari tuntutan 17+8 yang belum dipenuhi. Di antaranya berkaitan dengan pengesahan Undang-Undang Perampasan Aset, reformasi DPR RI, hingga kesejahteraan buruh berupa penghapusan outsourcing dan penolakan upah murah. Sebelumnya, perwakilan BEM seluruh Indonesia diundang ke Istana. Kedatangan mereka diterima oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dan Mendikti-Saintek Brian Yuliarto. Dialog menjadi salah satu cara untuk memahami tuntutan mahasiswa. Mahasiswa pun menyebut aksi demo masih akan terus berlanjut hingga semua tuntutan 17+8 dipenuhi. Tim Liputan iNews melaporkan. Polda Metro Jaya menegaskan aduan dan Satsiber TNI terhadap Ferry Irwandi masuk kategori pencemaran nama baik. Namun sesuai putusan Mahkamah Konstitusi, laporan seperti itu hanya bisa dilakukan perorangan, bukan institusi. Polda Metro Jaya menegaskan aduan dan Satsiber TNI terhadap Ferry Irwandi masuk kategori pencemaran nama baik. Namun sesuai putusan Mahkamah Konstitusi, laporan seperti itu hanya bisa dilakukan perorangan, bukan institusi. Pencemaran nama baik, terhadap institusi atau terhadap perorangan institusi. Korbannya sama ikuti aja institusi. Sebelumnya Dansa Siber TNI Brigjen Juwinta Omboh Sembiring bersama jajaran perwira tinggi mendatangi Polda Metro Jaya untuk berkonsultasi terkait temuan dugaan pelanggaran oleh Ferry Irwandi. Wakil Direktur Reserse Siber Polda Metro Jaya AKBP Fian Yunus menyebut aduan yang disampaikan pihak TNI berkaitan dengan dugaan pencemaran nama baik institusi. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Sementara itu, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, menyesalkan langkah Komandan Satuan Siber TNI mendatangi Polda Metro Jaya untuk melaporkan hasil patroli siber terkait dugaan tindak pidana Ferry Irwandi. Tindakan tersebut dinilai melampaui batas kewenangan TNI. Saya kira tindakan itu adalah tindakan yang tidak sepatutnya dilakukan karena berada di luar tugas pokok dan fungsi dari TNI. TNI itu adalah alat negara untuk melaksanakan kebijakan di bidang pertahanan, bukan urusan keamanan dalam negeri, bukan urusan tindak pidana seperti yang mau diarahkan pada Ferry Irwandi. Kalaupun kita mau berbicara tentang ancaman cyber, seperti yang dimaksud oleh Komandan Satgas Cyber Mabes TNI, maka ancaman cyber yang dimaksud adalah ancaman cyber pertahanan atau cyber defense, bukan ancaman cyber segala ancaman. Kalau begini caranya, ini namanya ancaman terhadap kebebasan berekspresi. Sementara itu, pegiat media sosial Ferry Irwandi menjawab dugaan tindak pidana yang dituduhkan padanya oleh Komandan Satuan Siber TNI. Dengan tegas, Ferry menyatakan tidak akan lari dan akan menghadapi tuduhan tersebut. Aktivis sekaligus pegiat media sosial Ferry Irwandi tidak gentar menghadapi tuduhan pidana yang dilayangkan Satuan Siber TNI pada dirinya. Dengan tegas, Ferry menyatakan tidak akan lari dan siap menghadapi tuduhan tersebut. Dan tenang aja Pak Jenderal, saya tidak pernah lari, saya masih di Jakarta, saya tidak akan pergi ke Singapura, Cina, dan lain sebagainya Pak. Dan soal tidak bisa dihubungi, saya juga tidak mengerti. Semua wartawan bisa sangat mudah menghubungi saya walaupun nggak pernah minta nomor saya. Dan nomor saya juga udah tersebar di mana-mana. Dan saya harus konfirmasi pesan atau apapun nggak pernah sampai ke saya. Jadi itu aja sih. Dan kalau misalnya tindakan ini dianggap bikin saya takut, khawatir, cemas, tidak Pak. Saya akan jalani, saya nggak akan play victim, rengek-rengek, tidak.
gua udah segini. Sejumlah fakta yang diduga terkait dengan tindak pidana Ferry ditemukan saat tim cyber Mabes TNI sedang melakukan patroli. Saat cyber kemudian membawa temuan fakta itu ke Polda Metro untuk dilaporkan. Sebagai warga negara yang taat dengan hukum, kami tentunya mengedepankan hukum. Sehingga atas dugaan tindak pidana tersebut, kami akan melakukan langkah-langkah hukum. Hingga kini belum dijelaskan jenis dugaan tindak pidana yang telah dilakukan oleh Ferry Irwandi. Kasus ini kini ditangani pihak Polda Metro Jaya. Sementara itu, Indonesia Police Watch mendesak Kapolda Metro Jaya menghentikan upaya proses hukum terhadap Ferry Irwandi. Menurutnya, Satuan Cyber TNI tak memiliki legal standing sebagai pihak korban sesuai ketentuan hukum. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Menko Kumham IMIPAS RI Yusril Iza Mahendra bertemu dan berdialog dengan sejumlah tersangka demo ricuh yang ditahan di rutan Polda Metro Jaya. Salah satu yang ditemui yakni tersangka kasus dugaan penghasutan Del Pedro Marhaen. Ditemani wakilnya Otto Hasibuan, Menko Kumham IMIPAS Yusril Iza Mahendra berdialog cukup lama dengan Direktur Lokataru Foundation Del Pedro Marhaen yang kini ditahan di rutan Polda Metro Jaya, Jakarta. Dialog terkait kasus hukum yang menjerat Del Pedro serta terkait upaya pembelaan yang merupakan hak Del Pedro sebagai tersangka. Yusril menyebut kasus dugaan penghasutan yang menjerat Del Pedro masih berproses dan kemungkinan restoratif justice juga akan dibahas lebih lanjut. Sempat berbincang-bincang dan berdialog dengan semua tahanan. Jadi kami ingin menegaskan bahwa dari 1.400-an orang yang ditahan selama demonstrasi berlangsung sudah dibebaskan sebagian besar, dan hari ini yang tersisa ada 68 orang, dan dari 68 orang itu ada 2 orang wanita dan 1 orang yang berumur pas 18 tahun. Kami berdialog dengan semua, termasuk dengan Del Pedro Marhaen yang juga ditahan di rumah tahanan Polda Metro Jaya. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Serah terima jabatan Menteri Keuangan dari Sri Mulyani kepada Purbayayudi Sadewa berlangsung di Gedung Kementerian Keuangan. Sri Mulyani resmi mengakhiri jabatannya yang telah diemban di era 3 presiden ini sejak Oktober 2019. Pada Bapak Purbayayudi Sadewa selaku Menteri Keuangan Kabinet Merah Putih periode 2029-2029. Serah terima jabatan Menteri Keuangan dari Sri Mulyani kepada Purbayayudi Sadewa dilakukan hari ini. Proses serah terima jabatan berlangsung di Gedung Kementerian Keuangan. Dengan demikian, Sri Mulyani resmi mengakhiri jabatannya yang telah diembannya sejak Oktober 2019. Pada kesempatan itu, Sri Mulyani menyatakan pamit undur diri kepada jajaran Kementerian Keuangan setelah beberapa kali memimpin di Kementerian Keuangan. Saya pamit undur diri pagi hari ini dan mohon mulai saat ini untuk kami dihormati ruang privasi kami atau ruang pribadi saya sebagai warga negara biasa. Salam sehat untuk seluruhnya dan sukses untuk semuanya yang hadir. Dan jangan pernah lelah mencintai Indonesia. Terima kasih. Tidak hanya itu, Sri Mulyani juga berpesan kepada seluruh jajaran Kementerian Keuangan untuk terus menjaga dan mengelola uang negara agar dipergunakan dengan sebaik-baiknya untuk rakyat Indonesia. Sementara itu dapat tugas berat mempercepat pertumbuhan ekonomi dengan target 8%, Menteri Keuangan Purbayayudi Sadewa mengaku tak akan banyak mengubah kebijakan fiskal yang sudah ada. Ya, Purbaya juga akan terus berkoordinasi dan berguru pada Sri Mulyani.
Usai dilantik, Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa mendapat tugas besar dari Presiden Prabowo Subianto untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dengan target 8%. Menurutnya, ia tidak akan terlalu mengubah kebijakan fiskal yang sudah ada dan akan terus berkoordinasi dengan Menteri Keuangan sebelumnya, Sri Mulyani. Yang jelas kita tidak akan mengambil kebijakan fiskal yang aneh-aneh. Yang ada akan kita optimalkan sehingga bisa menciptakan pertumbuhan yang lebih cepat. Itu utamanya itu. Jadi ke depan expect sistem finansial kita akan lebih liquid untuk membiayai pertumbuhan ekonomi dan program pemerintah akan berjalan lebih cepat dibanding sebelumnya. Belum sempat, tapi saya bilang Bu Sri Mulyani tadi, saya akan bertanya ke dia dari waktu ke waktu dan dia bersedia menjalin komunikasi. Dia bersedia ngajarin saya, gitu kira-kira. Purbaya percaya diri bisa mempercepat pelaksanaan program yang sudah ada sesuai dengan waktu yang ditetapkan. Ia juga menyebut akan memperbaiki anjloknya indeks harga saham gabungan atau IHSG saat ini dengan mudah karena pengalaman dirinya sejak 15 tahun lalu berkecimpung di dunia pasar modal. Tim iNews melaporkan.